Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulin Nuha ID atau Senang Sejarah ID, channel yang membahas tentang berbagai peristiwa sejarah ya, mata pelajaran sejarah, sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan SMA ya, kelas 10 sampai kelas 12. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sejarah wajib ya, sejarah Indonesia kelas 12. Topik bahasan kita adalah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Jadi bagaimana kondisi politik maupun ekonominya ya. Kalau di materi di sebelumnya kita udah pernah bahas juga tentang bagaimana masalah disintegrasi, yang mana Indonesia mengalami berbagai perpecahan ya, dari dalam negeri sendiri atau masalah internal dengan teman rakyat sendiri yang melakukan beberapa pemberontakan. Nah, di kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kondisi politik dan ekonominya. Kemudian masih ada juga gangguan dari luar negeri ya, dari waktu itu dari pasukan sekutu yang dibuncengi oleh Nika atau pasukan Belanda. Seperti apa lanjutannya, kita langsung ke pembahasan ya, tak lama-lama. Oke, yang pertama memang setelah Indonesia merdeka, sekutu datang lagi ke Indonesia sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Sekutu ini merasa memang perlu untuk menguasai daerah-daerah yang kalah waktu itu, kalah Perang Dunia Kedua, seperti Jepang, Jerman, dan Italia ya. Dan di sini untuk wilayah Asia Tenggara sendiri waktu itu dikomandoi oleh pasukan Inggris ya. Akan tetapi ternyata Inggris gak sendirian ya. Inggris ternyata diboncengi oleh pasukan Belanda. Dan karena memang Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, yang mana memang Belanda kan bagian dari sekutu. Jadi Belanda itu mengira dirinya itu punya hak terhadap wilayah-wilayah yang menjadi bekas jajahan Jepang, khususnya Indonesia. Padahal posisi waktu itu ketika Jepang menyerah, kemudian sekutu belum sampai Indonesia, hal itu dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa ya, para pejuang bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan harusnya memang karena kita sudah memproklamasikan diri, kita sudah menjadi sebuah negara. Hanya satu yang belum waktu itu memang adalah syarat sebuah negara yang ada empat ya. Apa? Mungkin di PKN kalian sudah sempat pernah dapat ya. Syarat menjadi negara yang berdaulat itu satu, punya pemimpin, punya pemerintahan. Kita udah punya waktu itu, Soekarno sama Hatta. Kemudian dibentuk dibentuk kabinetnya ya. Yang kedua, punya wilayah. Kita punya wilayah dari Sabang sampai Merauke, wilayah yang mana bekas jajahan Belanda. Selain punya wilayah, kita punya rakyat kita punya masyarakat dari Sabang sampai Merauke mau bersedia dan mau untuk bergabung dengan Indonesia, menjadi rakyat Indonesia bersatu padu, mau. Tiga unsur kita udah dapat. Yang belum adalah faktor pengakuan negara lain, dan inilah yang baru diupayakan. Tapi Belanda sendiri tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka masih ingin berkuasa di Indonesia. Makanya ketika mendengar sudah ada proklamasi, kemudian ada pemerintahan, mereka mencoba untuk menghancurkan pemerintahan yang terbentuk. Mereka ingin segera menguasai ibu kota waktu itu di Jakarta, kemudian presidennya Soekarno sama Hatta. Mereka berusaha ingin menangkapnya dan menguasai seluruh wilayah. Ya, dan disinilah peran rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Oke, kedatangan sekutu sendiri waktu itu diserahkan oleh pasukan Afnai ya. Afnai ini pasukan
Association Force Netherlands East Indies ya. Ini pasukan yang bertugas untuk menerima penyerahan dari Jepang. Jadi tentara-tentara Jepang yang masih ada di Indonesia diminta untuk menyerahkan pemerintahan maupun senjata ya. Kemudian akan dipulangkan ke negara Jepang. Kemudian membebaskan tawanan perang ya yang sebelumnya ditawan oleh Jepang. Kemudian meluncuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk selanjutnya dikembalikan ini. Jadi orang-orang Jepang yang masih ada di Indonesia akan dipulangkan dan akan diganti oleh pemerintah sekutu waktu itu yang diboncengi Belanda. Oke, yang selanjutnya adalah menegakkan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan pada pemerintahan sipil. Nah, tugas sendiri pasukan AFNI ini khusus ini adalah menjaga perdamaian ya, jangan sampai kita merdeka. Ini mereka nggak suka kalau kita merdeka, karena mereka masih menginginkan ingin berkuasa di Indonesia. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada pertempuran 10 November, kemudian Bandung Lautan Api. Ya, ini 5 hari di Semarang, Medan area, Puputan Margarana itu di Bali, Palagan ada di Ambarawa. Untuk kondisi waktu itu memang masih sangat menegangkan ya. Jadi kondisi politik waktu itu Indonesia memang belum stabil. Kenapa? Karena kita baru membentuk semua bidang pemerintahan. Kita baru belajar membentuk kabinet dan lembaga-lembaga lainnya juga baru mulai dibentuk dan belajar juga. Oke, selanjutnya untuk penjelasannya kalian bisa baca juga di modul ya, atau di internet atau di buku paket tentang upaya-upaya ini ya. Dari perang di 10 November sendiri memang ini yang sampai sekarang dikenang sebagai hari pahlawan, karena kegigihan masyarakat Surabaya khususnya dalam mempertahankan, berusaha melawan penjajah waktu itu ya, sampai gugur banyak sekali rakyat Surabaya yang meninggal ya. Oke, kalau di sini ada gambar Bung Tomo. Memang Bung Tomo ini adalah salah sosok yang heroik yang membakar semangat para pejuang agar tetap gigih melawan penjajah sekutu Belanda. Karena memang waktu itu kondisi Surabaya sendiri diserang dari berbagai sisi, dari darat, laut maupun udara. Jadi Surabaya waktu itu tercepit. Nah, ini sangat masyarakat ya, untuk membakar semangatnya Bung Tomo ini berorasi ya melalui radio. Kemudian Bandung Lautan Api. Kalau Bandung Lautan Api ada di Bandung ya, namanya juga Bandung Lautan Api. Oke, pasukan AFNI sendiri di Bandung ini memang kota Bandung sendiri itu hampir dikuasai oleh Belanda waktu itu ya. Oke, Bandung sempat dibagi menjadi dua karena memang banyak sekali konflik di sana, pertempuran, dengan akhirnya diadakan perundingan di Bandung lah, dibagilah jadi dua, Bandung Utara dan Selatan. Utara untuk sekutu, untuk Belanda, kemudian kalau selatan untuk rakyat Indonesia. Tapi di situ ternyata pasukan sekutu, pasukan Belanda ini belum puas, sampai akhirnya ingin juga menguasai seluruh kota Bandung. Di sini karena memang masyarakat Bandung terdesak, tidak ada pilihan lain kecuali ada perintah juga memang untuk meninggalkan kota Bandung. Nah, karena memang udah masyarakat Bandung terjepit, nggak bisa ibaratnya kalah dalam
berperang, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kota Bandung, dan kota Bandung pun dibakar. Pak, kenapa kok kotanya dibakar? Karena memang Bandung sendiri agar bangunan-bangunan itu tidak bisa digunakan oleh Belanda, terutama ada gudang senjata di sana ya, Bandung itu. Ini pun semua dibakar, diledakkan, agar apa? Belanda tidak bisa berkuasa di sana. Udah 5 hari di Semarang, saya kira kalian harus tahu ya, ini karena memang daerah kalian Semarang, biasanya sering kita peringati di bulan Oktober ya. Ini memang ini perselisihan antara rakyat Semarang, pejuang Semarang dengan tentara Jepang ya, karena ada isu yang beredar tentara Jepang ingin meracuni PAM di Semarang. Namanya waktu itu adalah Reservoir Siranda. Kalau sekarang tempatnya itu ada di Simpang 5 arah Pahlawan. Sana kan ada Polda. Setelah atasnya Polda itu ada tempat Reservoir Siranda, atau tempat air PAM ya, perusahaan air minumnya waktu itu. Dan ini kalau sampai benar diracuni oleh Jepang, ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan masyarakat Semarang, karena waktu itu semua kebutuhan air dialiri dari sana. Sampai diperiksalah seseorang dokter yang luar biasa, meskipun kondisi itu dijaga oleh Jepang, tapi beliau tetap berani ingin mengecek benar nggak airnya ini diracuni oleh Jepang. Oke, tapi ndelalah sampai di Pandanaran. Kalau kalian sekarang ya di sebelum Simpang 5, dari Tugu Muda arah Simpang 5 itu kan Jalan Pandanaran, di daerah situ dia dicegat oleh polisi nil Belanda yang berjaga di sana. Akhirnya terjadilah tembak menembak sampai akhirnya beliau meninggal. Oke, dari meninggalnya Dr. Karyadi itu memicu peperangan ya dengan para rakyat Semarang, para laskar pemuda dan tentara dan sebagainya. Itu terjadilah peperangan. Kemudian Medan Area, kemudian ada Puputan Margarana di Bali juga, di Bali. Kalau Puputan ini adalah artinya perang sampai mati. Jadi kalau orang Bali itu memang luar biasa semangat membela tanah airnya. Dia memilih meskipun tidak ada harapan menang, mereka berani untuk sampai meneteskan darah penghabisan demi nusa dan bangsa. Ini sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ada Palagan Ambarawa. Ini tempatnya di Ambarawa. Ambarawa sendiri memang lokasinya cukup strategis ya, karena menghubungkan 4 kota ya. Solo, terus Magelang, Jogja, dan Semarang. Karena yang sangat strategis, memang Belanda ingin sekali menguasai kota Ambarawa. Nah, disinilah muncul sosok-sosok pejuang yang luar biasa di pertempuran Ambarawa. Ada Letkol Soeharto waktu itu, kemudian ada juga Jenderal Sudirman. Oke, ibu kota Jakarta pun sempat dipindah ke Jogja tahun 46 ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kok sampai dipindah ibu kota negara? Karena memang Jakarta waktu itu sudah dikuasai oleh sekutu, oleh Belanda. Maka mau nggak mau pemerintahan harus dipindahkan ke tempat yang aman. Pak, kenapa nggak di Bogor? Kenapa ke Jogja? Alasannya adalah karena Raja Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini mau bertanggung jawab atau mau menjamin keselamatan pemerintah selama di Jogja dengan pasukannya ya. Jadi berani mengamankan kota pemerintahan ya, presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya ya.
Nah, inilah yang membuat akhirnya ibu kota dipindah ke Jogja karena alasan keamanan. Oke, selain peperangan atau secara militer, kita pun juga berusaha menyelesaikan konflik dengan sekutu dan Belanda ini melalui jalur diplomasi atau perundingan. Oke, yang pertama adalah perundingan Februari tahun 46, Hoek-Value, kemudian perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati. Di sini isi perjanjiannya adalah Belanda mengakui secara de facto atau secara fakta Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 49. Coba lihat, Belanda mengakui wilayah Indonesia hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Kok cuma 3 pulau, Pak? Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, ini menjadi pertentangan waktu itu oleh elit politik kita, oleh menteri-menteri dan DPR waktu itu ya. Kenapa Indonesia mau sepakat ya wilayahnya cuma 3 pulau tok? Kan sempit, Pak. Padahal Indonesia sangat luas. Ya, ini memang terjadi banyak pertentangan. Tapi yang pasti tujuan utamanya, mulianya adalah kita paling enggak diakui dulu oleh Belanda. Setelah kita diakui oleh Belanda, kita menjadi negara yang berdaulat. Kalau menjadi negara yang berdaulat, otomatis bisa memancing negara yang lain, terutama PBB. Inilah yang dimanfaatkan, yang diincar oleh para tokoh pendiri bangsa ini agar perjuangannya lebih mudah. Itu, tapi banyak sekali faksi yang menolak dengan adanya perjanjian ini, sampai akhirnya kabinet Amir Syarifudin waktu itu mengembalikan mandatnya. Oke, Belanda Indonesia akan bekerja sama membentuk negara RIS dengan nama Republik RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang salah satunya adalah Republik Indonesia. Jadi Indonesia menjadi bentuknya serikat, bukan republik lagi. Dan Indonesia akan menjadi Uni Indonesia Belanda ya, dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Ratu Belanda namanya siapa? Ratu Juliana. Oke, tetapi ternyata setelah ditandatangani perjanjian Linggarjati, Belanda masih melakukan agresi militer. Belanda satu ya. Agresi militer itu apa, Pak? Serangan perluasan wilayah secara militer. Jadi mereka nggak puas. Kita cuma 3 pulau waktu itu, Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka masih nggak terima karena tujuan mereka adalah menguasai seluruh Indonesia. Dan ini menjadi sebuah pelanggaran ya terhadap perjanjian Linggarjati. Akhirnya pun karena tadi kasus Indonesia Belanda ini sempat menjadi sempat masuk ke PBB, dan ini sangat menguntungkan Indonesia. Akhirnya PBB pun turun tangan sampai jadi akhirnya PBB pun turun tangan. Akhirnya PBB turun tangan ya, dan membentuk Komisi 3 Negara yang tujuannya adalah untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Negaranya ada Australia, terus Amerika, dan Indonesia, dan Belgia. Oke, ini peta dari Jawa sebelum agresi militer ya, masih utuh. Oke, kemudian perjanjian Renville. Jadi setelah dibentuk KTN, Komisi 3 Negara, yang anggotanya adalah Australia, Amerika, dan Belgia. Australia itu mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika sebagai pihak netral atau penengahnya. Nah, hasil dari serangan agresi militer Belanda 1 nih, kita kehilangan
Ini posisi Banten ya. Kemudian ini bagian Jawa Tengah dan ini kan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, sebentar kita break sholat maghrib dulu ya, karena memang saya buatnya sore ini, mohon maaf. Kita break sholat maghrib. Oke, ini isi dari perjanjian Renville. Maaf ya, saya ganti kostum. Oke, pesan saya sih, bagaimanapun dirimu, kamu tetap harus ibadahnya yang rajin. Ya, semoga ibadahnya rajin dan perilaku juga baik. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah perjanjian Renville. Perjanjian Renville. Jadi setelah agresi militer Belanda 1, yang mana itu melanggar perjanjian Linggarjati, setelah agresi militer Belanda 1, diadakanlah gencatan-senjata lagi melalui perjanjian Renville, yang mana di sini isinya adalah Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS. RIS memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Belanda. Jadi akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Oke, untuk Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal. Oke, masih ini. Oke, tapi intinya begini, dalam RIS sendiri wilayah Indonesia semakin sempit. Mungkin di sini nggak ditulis ya, di PPT di atas itu nggak ditulis, tapi poinnya sebenarnya dari perjanjian Renville ini, sini nggak ada, wilayah Indonesia mengecil. Kita lihat nih gambarnya tadi yang ini. Oke, ini hasil dari perjanjian Renville ini. Wilayah kita mengecil, tinggal ini. Sumatera udah hilang. Masih deh, Sumatera masih sebagian Sumatera. Kemudian Madura ini hilang, yang putih-putih ini wilayah N hilang. Oke, wilayah kita tinggal sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. Yang putih ini wilayahnya Belanda, kita yang merah ini. Tinggal sangat sedikit sekali toh. Tinggal Yogyakarta. Makanya ibu kota itu dipindahkan ke Jogja ya karena ini tempatnya cukup aman. Selanjutnya, setelah hasil dari perjanjian Renville, Belanda ternyata masih belum puas. Karena apa? Belanda setelah itu melanjutkan agresi militer kedua. Jadi masih belum terima. Karena memang tujuan Belanda adalah menguasai seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Dan agresi militer yang kedua ini melanggar lagi melanggar perjanjian Renville. Betul-betul kita sangat sempit sekali, tapi akhirnya masih ingin digempur lagi. Nah, disinilah Belanda menggempur ibu kota negara Indonesia yang ada di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kalau RI ini telah hancur dan TNI, Tentara Nasional kita, sudah tidak punya kekuatan lagi. Jadi nanti nggak ada klaim dari PBB karena negara Indonesia sudah hancur. Ini rencananya Belanda. Tapi di sini TNI berusaha dengan sekuat tenaga ya, karena mereka memang ketika terjadi serangan di berbagai daerah, mereka menyusup ke hutan-hutan yang namanya adalah perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ini taktik yang digunakan. Sama kayak dulu di eranya perang Diponegoro, sama taktiknya adalah perang gerilya, masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan. Karena memang kelebihan kita adalah menguasai medan.
sedangkan Belanda nggak tahu di hutan ada seperti apa curamnya, jebakan-jebakannya, hewan-hewan buasnya, mereka nggak tahu. Ini yang dimanfaatkan oleh tentara Indonesia sampai akhirnya Jenderal Sudirman dan tentaranya, rekan-rekannya itu menyusun kekuatan untuk menyerang Jogja, karena waktu itu memang Jogja berhasil dikuasai oleh Belanda dan Soekarno sama Hatta berhasil ditawan oleh Belanda. Kalau TNI tidak segera menyelamatkan, maka Indonesia akan benar-benar hancur. Nah, Jenderal Sudirman dan TNI pun menyusun serangan dadakan begitu, bekerja sama dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, waktu itu yang sebagai Menteri Pertahanan, dan menyusun serangan dadakan di bukan dadakan, sebenarnya sudah direncanakan tapi dilakukan secara mendadak begitu agar Belanda tidak terlalu siap begitu, karena memang Belanda waktu itu sudah mengira Indonesia benar-benar sudah menyerah, sudah benar-benar hancur ya. Dilakukan pada tanggal 1 Maret tahun 49. Ini tujuannya adalah menguasai, mengembalikan ya ibu kota negara di Yogyakarta. Dan akhirnya berhasil ya, TNI berhasil menang meskipun hanya 6 jam. Jadi luar biasa, dan ini efeknya luar biasa bagi pertahanan kedaulatan RI, terutama di mata dunia internasional, karena memang TNI masih benar-benar membuktikan kalau TNI masih ada, kekuatannya juga masih ada. Sempat beredar karena memang Jogja waktu itu jatuh, Soekarno sama Hatta ditangkap, tapi sebelum tertangkap Soekarno sama Hatta sudah merencanakan kalau andai kata Jogja berhasil dikuasai, maka pemerintahan Indonesia harus tetap ada. Kalau sampai nggak ada, ini sangat berbahaya sekali. Karena itu ada 2 tempat yang disiapkan waktu itu ya. Kalau sampai terjadi sesuatu di Jogja, yaitu adalah diberikan mandat untuk membentuk pemerintahan darurat. Waktu itu opsinya adalah 1 Bukit Tinggi, kemudian yang kedua adalah India, karena ada pejuang yang ada di India, kayak Menteri Luar Negeri begitu di India. Dan ini yang penting pemerintahan masih ada. Akhirnya dikirim melalui telegraf waktu itu ya, diberilah mandat kepada Safruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Indonesia sampai Soekarno sama Hatta nanti dibebaskan. Dia melihat kekuatan TNI yang luar biasa, akhirnya PBB pun tergerak lagi sampai membentuk yang awalnya tadi adalah KTN untuk menengahi konflik Indonesia Belanda, ditransformasi menjadi UNCI. Dan UNCI pun sendiri dengan anggota yang sama tadi, masih Australia, kemudian Belgia dan Amerika, mendesak agar Belanda itu segera memberikan atau mengembalikan kedaulatan RI, mengembalikan Presiden Soekarno dan Hatta. Makanya diadakan lagi lah perundingan karena memang didesak oleh PBB dan Amerika waktu itu. Diadakanlah perundingan yang namanya Rome-Royen. Rome itu dari perwakilan Indonesia namanya Mr. Rome, sedangkan perwakilan Belanda adalah Mr. Van Royen ya. Makanya perjanjiannya adalah Rome-Royen. Isinya adalah tentara RI siap menghentikan aktivitas gerilya. Jadi RI pasukan yang bergerilya di hutan ini dihentikan. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan diadakannya konferensi meja bundar dalam penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda, dan pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jogja. Artinya Soekarno sama Hatta harus dibebaskan.
dan tentara Belanda pun juga harus menghentikan operasi militernya. Dan kedaulatan rakyat ini diserahkan secara utuh dan tanpa syarat. Oke, sampai tahun 49 sendiri diadakanlah konferensi meja bundar ini. Karena bentuknya bundar ya, bundar-bundar loncong ya. Tempatnya ada di mana? Di Den Haag ya. Oke, di sini Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Kemudian hutang bekas pemerintahan Hindia Belanda ditanggung oleh RIS. Jadi hutang selama perang ditanggung oleh RIS, Republik Indonesia. Kemudian RIS sendiri dan Belanda bergabung merupakan Uni Indonesia Belanda sebagai di bawah Ratu Belanda. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan selanjutnya. Terus penyerahan Irian Barat dilaksanakan 1 tahun setelah perjanjian ini. Jadi nanti kedepannya adalah konfliknya masih Irian Barat nanti ya. Oke, ini wilayah Indonesia hasil dari KMB dari Sabang sampai Merauke. Oke, yang merah adalah Republik Indonesia, yang kuning adalah Indonesia Timur. Ini adalah negara-negara BFO namanya ya. Oke, kemudian Republik Indonesia Serikat dan negara lainnya. Kita lanjut, akhirnya upaya kembali ke bentuk NKRI yang awalnya RIS, ini adalah upaya kembalinya ke NKRI, bentuk negaranya ya. Untuk pembagian, nah ini negara boneka bentukan Belanda ya, kalian bisa baca ini. Dari Indonesia Timur ibu kotanya di Makassar, Pasundan itu Bandung, Jawa Timur Surabaya, Madura Pamekasan, Sumatera Timur Medan, ada Palembang, itu ada wali negaranya. Ya, ada beberapa daerah otonom, kalian bisa baca dan pelajari ya. Untuk proses pengembalian sendiri ada kesepakatan untuk membentuk negara kesatuan ya. Tanggal 9 Mei 50 dilakukan persetujuan antara RIS dan RI dalam pembentukan negara kesatuan. Dan tahun 50 ini adalah bentuk negara kita adalah kembali lagi ke republik. Oke, ini menjadi akhir dari pertemuan kita. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kemudian saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk belajar mandiri ya, tetap di rumah, jaga kesehatan karena memang kondisinya masih COVID. Untuk Semarang sendiri masih zona merah ya. Saya harapkan kalian tetap jaga protokol kesehatan. Pokoknya jangan keluyuran keluar ya. Tetap ikuti aturan pemerintah, pakai masker dan selalu hand sanitizer sama social distance. Jaga jarak. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, jangan lupa presensi ya, di kolom komentar di bawah ini tulis kelas, nama sama nomor absen. Untuk tugas sendiri gimana Pak? Ya, biar kalian tahu menyimak apa enggak, tugasnya adalah di halaman 30. Uji kompetensi 1. Itu ada 5 soal. Silahkan dikerjakan di LKS begitu. Kemudian kalian foto, disertai nama ya. Jadi di atasnya atau di bawahnya itu kasih kalian nama, foto, dan kirim melalui Google Classroom. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.